Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma panggangan salmon teriyaki berpadu dengan wangi bunga lili segar yang dirangkai indah di setiap sudut ruangan. Nadia tersenyum puas. Dari tempatnya berdiri di dekat taman belakang, ia bisa melihat seluruh persiapan pesta ulang tahun ke-60 ibu mertuanya, Ibu Eka, hampir rampung. Taman yang biasanya sepi kini disulap menjadi lautan cahaya temaram dari lampion dan lampu gantung. Meja-meja bundar berbalut taplak sutra berwarna gading telah tertata rapi, siap menyambut puluhan tamu terhormat. Semua harus sempurna. Ini adalah hari istimewa bagi wanita yang telah melahirkan Dito, suaminya, pria yang sangat ia cintai. Selama 5 tahun pernikahan mereka, Nadia selalu berusaha menjadi menantu yang terbaik. Ia sadar, kasih sayang seorang mertua tidak bisa dibeli, melainkan harus diraih dengan ketulusan. Dan malam ini, ia berharap semua usahanya akan mencapai puncaknya. Ia ingin Ibu Eka merasa menjadi ratu, bahkan hanya untuk 1 malam. 2 lengan kokoh tiba-tiba melingkar di pinggangnya, disusul sebuah kecupan hangat di lehernya. Nadia sedikit terkesiap sebelum tersenyum mengenali aroma parfum suaminya. Semuanya terlihat luar biasa. Sayang, bisik Dito tepat di telinganya. Aku tidak tahu harus bagaimana tanpamu. Ibu pasti akan sangat bahagia. Nadia membalikkan badan, merapikan kerah kemeja batik mahal yang ia pilihkan untuk Dito. Aku hanya ingin Ibu Eka tahu betapa kita menyayanginya, jawab Nadia lembut. Matanya menatap Dito dengan penuh cinta. Di matanya, Dito adalah segalanya. Pria itu memberinya rasa aman dan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Itulah sebabnya Nadia rela melakukan apa saja, termasuk menopang kehidupan mereka dengan seluruh kekayaan yang ia miliki tanpa pernah mengungkitnya. Ia membiarkan Dito merasa sebagai kepala keluarga yang hebat dan sukses, memberinya jabatan manajer di salah satu anak perusahaan milik keluarga Nadia secara diam-diam. Baginya, kebanggaan suaminya jauh lebih berharga daripada pengakuan atas harta miliknya. Nah, itu ibu sudah datang, seru Dito, menunjuk ke arah pintu depan. Ibu Eka masuk dengan anggun, mengenakan kebaya brokat berwarna lavender yang membuatnya tampak 10 tahun lebih muda. Di belakangnya, beberapa kerabat dekat mengikuti. Nadia dan Dito bergegas menyambut. Selamat ulang tahun, Bu, ucap Nadia sambil meraih tangan mertuanya untuk dicium. Semoga ibu selalu sehat, panjang umur, dan bahagia. Ibu Eka tersenyum, namun senyum itu tidak pernah benar-benar mencapai matanya. Selalu ada seberkas kabut dingin di sana setiap kali ia menatap Nadia. Terima kasih, Nak Nadia. Wah, repot-repot sekali menyiapkan semua ini. Pestanya besar sekali, mewah sekali, katanya. Terdengar seperti pujian, namun Nadia bisa menangkap nada sindiran yang tipis di dalamnya. Tidak apa-apa, Bu. Hari ini kan hari spesial, sahut Dito riang, sama sekali tidak menyadari maksud tersembunyi dari ucapan ibunya. Ayo, Bu, sapa tamu yang lain. Saat pesta dimulai, Nadia menjelma menjadi tuan rumah yang sempurna. Ia menyapa setiap tamu dengan senyum ramah, memastikan gelas mereka tidak pernah kosong, dan mengajak mereka mengobrol ringan. Semua orang memujinya. Beruntung sekali Dito punya istri seperti kamu, Nadia. Sudah cantik, baik, pintar pula, puji seorang tante dari pihak Dito. Benar, pestanya juga luar biasa. Ibu Eka pasti bangga sekali punya menantu sepertimu, timpal yang lain. Nadia hanya bisa tersenyum dan mengucapkan terima kasih, meski hatinya sedikit gelisah. Dari tadi, ia memperhatikan Ibu Eka lebih banyak menghabiskan waktu berbisik-bisik dengan beberapa kerabat di sudut ruangan. Setiap kali Nadia melintas di dekat mereka, percakapan itu mendadak berhenti dan mereka akan menatapnya dengan pandangan aneh yang sulit diartikan. Nadia mencoba mengabaikannya, berpikir mungkin itu hanya perasaannya saja. Mungkin Ibu Eka sedang menceritakan kebaikan menantunya, begitu ia mencoba menghibur diri. Ia memutuskan untuk mengambil segelas air putih di dapur, ingin menenangkan diri sejenak dari keramaian. Dapur yang terhubung dengan ruang keluarga itu sedikit lebih sepi. Saat itulah ia mendengarnya. Suara Ibu Eka terdengar dari ruang keluarga, lirih namun tajam dan penuh racun. Ibu Eka sedang menelepon seseorang. Iya, semua sudah di sini. Pesta murahan ini jadi panggung yang pas, desis Ibu Eka. Nadia membeku di tempatnya, gelas di tangannya terasa dingin menusuk. Dia pikir bisa membeli hati ibu dengan uangnya? Dia tidak tahu siapa aku. Ada jeda sejenak, lalu suara itu melanjutkan dengan nada penuh kemenangan. Tenang saja, semua bukti sudah siap. Malam ini,
Topeng menantu kesayanganku itu akan kubuka di depan semua orang. Jantung Nadia serasa berhenti berdetak. Bukti? Topeng? Apa maksud semua ini? Kepalanya mendadak pening. Mungkinkah ia salah dengar? Mungkinkah Ibu Eka sedang membicarakan orang lain? Tapi kata-kata, menantu kesayanganku, yang diucapkan dengan nada sarkastis itu terasa seperti belati yang menghunjam langsung ke ulu hatinya. Ia ingin keluar, ingin bertanya, ingin meminta penjelasan. Tapi kakinya seolah terpaku di lantai. Ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya mulai merayap, membekukan darahnya. Pesta yang ia siapkan dengan segenap cinta ini tiba-tiba terasa seperti sebuah panggung pertunjukan di mana ia adalah korban yang tidak tahu apa-apa. Nadia memaksa kakinya melangkah kembali ke taman. Senyum yang ia pasang terasa kaku dan rapuh, seperti topeng porselen yang bisa retak kapan saja. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia hanya salah dengar, bahwa itu semua hanya kesalahpahaman. Ibu Eka mungkin sedang membicarakan sinetron atau gosip artis. Tidak mungkin mertuanya itu merencanakan sesuatu yang buruk di hari ulang tahunnya sendiri, di pesta yang ia siapkan dengan tulus. Ia menghampiri Dito yang sedang tertawa bersama teman-temannya. Kehadiran Dito sedikit menenangkannya. Suaminya tidak akan pernah membiarkan sesuatu yang buruk terjadi padanya. Begitu pikirnya. Sayang, dari mana saja? Tanya Dito, merangkul pinggangnya posesif. Hanya mengambil minum, jawab Nadia, berusaha agar suaranya tidak bergetar. Ia menatap ke sekeliling, dan sekali lagi, tatapan aneh dari beberapa kerabat itu tertuju padanya. Kini tatapan itu bukan hanya aneh, tapi juga penuh selidik dan sedikit cemooh. Rasa dingin kembali menjalar di punggungnya. Tak lama kemudian, musik pengiring tiba-tiba berhenti. Pembawa acara mengumumkan bahwa acara puncak akan segera dimulai. Dito, dengan wajah bangga, mengambil mikrofon. Selamat malam semuanya. Terima kasih atas kehadirannya di hari yang sangat spesial ini. Hari ini, ibu saya tercinta, Ibu Eka, genap berusia 60 tahun. Dan sebelum kita memotong kue, saya ingin mempersilakan ibu untuk memberikan sepatah dua patah kata. Dito menyerahkan mikrofon kepada ibunya diiringi tepuk tangan meriah dari para tamu. Ibu Eka maju ke tengah panggung kecil yang sudah disiapkan. Ia tersenyum ke arah para tamu, lalu ke arah Dito, dan terakhir, ke arah Nadia. Tapi saat menatap Nadia, senyumnya mengandung sesuatu yang lain, sesuatu yang membuat bulu kuduk Nadia berdiri. Terima kasih, putraku sayang. Terima kasih juga untuk menantuku, Nadia, yang sudah menyiapkan pesta semewah ini. Ibu Eka memulai pidatonya dengan suara manis. Ia berterima kasih kepada semua yang hadir, menceritakan beberapa kenangan masa muda dengan jenaka, membuat para tamu tertawa. Suasana terasa hangat dan menyenangkan. Nadia mulai sedikit rileks. Mungkin ia memang salah dengar tadi. Namun, tiba-tiba nada suara Ibu Eka berubah. Ia berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam seolah menahan tangis. Di usia saya yang sudah senja ini, lanjutnya dengan suara bergetar, tidak ada yang lebih saya inginkan selain kebahagiaan putra satu-satunya saya, Dito. Para tamu terdiam, merasakan perubahan suasana yang drastis. Seorang ibu akan melakukan apa saja untuk melindungi anaknya. Bahkan jika itu berarti harus membuka aib yang menyakitkan di dalam keluarganya sendiri. Dito mengerutkan kening, tampak bingung. Nadia merasakan jantungnya mulai berdebar kencang lagi. Firasat buruknya kembali dengan kekuatan penuh. Ibu Eka kemudian memberi isyarat kepada salah seorang keponakannya, yang segera maju sambil membawa sebuah kotak kado berukuran sedang yang terbungkus kertas emas. Saya juga punya hadiah yang ingin saya tunjukkan pada kalian semua malam ini, kata Ibu Eka. Bukan. Ini bukan hadiah. Ini adalah awal dari mimpi buruk. Dengan tangan gemetar yang dibuat-buat, Ibu Eka membuka kotak itu. Ia tidak mengeluarkan perhiasan atau barang mewah lainnya. Ia mengeluarkan setumpuk foto berukuran besar dan mengangkatnya tinggi-tinggi agar semua orang bisa melihat. Foto pertama menunjukkan Nadia sedang tertawa sambil makan siang dengan seorang pria di sebuah restoran. Lihat, teriak Ibu Eka, suaranya kini penuh amarah yang ditahan. Lihat menantu kesayangan saya ini. Di saat putraku bekerja keras membanting tulang, dia justru bersenang-senang dengan pria lain. Para tamu terkesiap. Bisik-bisik mulai terdengar seperti dengungan lebah. Ibu, apa maksud ibu? Tanya Dito, suaranya tercekat. Wajahnya pucat pasi. Itu Pak Herman, Bu, rekan bisnisku. Kami sedang merayakan keberhasilan proyek besar waktu itu. Seru Nadia, mencoba membela diri. Kepanikan mulai menjalari dirinya. Tapi Ibu Eka seolah tuli. Ia melempar foto pertama dan menunjukkan foto kedua,
yang diambil dari sudut yang licik, memperlihatkan Nadia sedang menerima sebuah dokumen dari Pak Herman. Tangan mereka tumpang tindih sesaat. Namun di foto itu terlihat seolah mereka sedang berpegangan tangan dengan mesra. Rekan bisnis? Rekan bisnis macam apa yang bertemu diam-diam dan berpegangan tangan seperti ini? Pekik Ibu Eka. Air matanya mulai mengalir. Sebuah pertunjukan yang sangat meyakinkan. Setiap foto yang ia tunjukkan semakin memperkeruh suasana. Semuanya diambil di luar konteks namun disajikan sebagai bukti perselingkuhan yang tak terbantahkan. Nadia merasa dunia di sekelilingnya berputar. Ia mencoba menjelaskan, tapi suaranya tenggelam oleh gumaman dan tatapan menghakimi dari para tamu. Tepat ketika Nadia berpikir situasi tidak bisa lebih buruk lagi, Ibu Eka memainkan kartu terakhirnya. Ia melemparkan semua foto itu ke lantai dan menangis histeris. Kalian pikir ini saja? Tidak, raungnya. Ia menatap lurus ke arah Nadia dengan mata menyala-nyala. Selingkuh saja tidak cukup. Dia juga seorang pencuri. Tuduhan kedua itu bagaikan ledakan bom di tengah keheningan yang mencekam. Semua orang, termasuk Dito, menatap Nadia dengan tatapan tidak percaya. Selama ini, dia sering mengambil uang dari rekening putraku. Sedikit demi sedikit, agar tidak ketahuan. Untuk apa? Tentu saja untuk membiayai selingkuhannya. Lanjut Ibu Eka. Kemudian, dengan kecerdikan iblis, ia menambahkan, saya tahu semua ini sudah lama. Itulah kenapa kadang saya terpaksa mengambil uang dari dompet Dito secara diam-diam. Bukan untuk saya, tapi untuk saya selamatkan. Agar uang hasil jerih payah anak saya tidak habis oleh perempuan ular ini. Semua kepingan puzzle yang salah kini tersusun di benak Dito. Ibunya yang sering meminjam uang, ia kira untuk kebutuhan sehari-hari. Kini, penjelasan ibunya terdengar begitu logis di telinganya yang sudah penuh racun. Ia menoleh ke arah Nadia, istrinya. Tapi ia tidak lagi melihat wanita yang ia cintai. Yang ia lihat adalah seorang pengkhianat, seorang penipu, seorang pencuri. Matanya yang biasanya hangat kini berubah menjadi dua bilah es yang dingin dan tajam, siap menikam Nadia hingga mati. Dunia Nadia seolah berhenti berputar. Udara di sekitarnya terasa menipis, membuat setiap tarikan napas terasa menyakitkan. Tuduhan kedua dari Ibu Eka, tuduhan sebagai pencuri, menggema di telinganya jauh lebih keras daripada tuduhan perselingkuhan. Jika yang pertama adalah serangan terhadap kesetiaannya, maka yang kedua adalah serangan terhadap seluruh karakternya, sebuah penghinaan total terhadap semua yang telah ia berikan dan korbankan. Ia menatap Dito, suaminya, pusat dunianya. Ia mencari pembelaan, secercah keraguan, atau setidaknya sebuah tatapan yang bertanya, bukan yang menuduh. Namun yang ia temukan hanyalah jurang kekecewaan. Wajah Dito yang biasanya penuh kehangatan kini mengeras seperti batu pualam, matanya menyipit penuh kebencian dan rasa jijik. Di mata suaminya, ia sudah divonis bersalah. Dito, bisik Nadia, suaranya nyaris tak terdengar di tengah keriuhan bisik-bisik para tamu. Itu tidak benar. Semua itu bohong. Ia mencoba melangkah mendekat, ingin meraih tangan suaminya, ingin menyalurkan kebenaran lewat sentuhan yang selama ini selalu menenangkan mereka berdua. Kamu kenal aku, sayang. Sejak kapan aku peduli pada uang? Aku tidak mungkin melakukan itu. Permohonannya yang tulus dan putus asa itu sama sekali tidak dihiraukan. Ibu Eka, melihat celah untuk melancarkan serangan terakhir, segera maju dan berdiri di antara mereka, menjadi perisai hidup bagi putranya. Dia masih mau mengelak, serunya dengan nada dramatis. Dito, jangan dengarkan sihir perempuan ini. Dia itu penipu. Nak, selama ini dia memanipulasimu. Ibu punya buktinya. Dengan gerakan teatrikal, Ibu Eka merogoh tas tangannya dan mengeluarkan sebuah buku catatan kecil yang sampulnya sudah usang. Lihat. Di sini ibu mencatat semua kejanggalan pengeluaranmu. Setiap kali kamu bilang uang di rekeningmu berkurang tanpa sebab, ibu catat tanggalnya. Semua cocok dengan saat dia membeli barang-barang mewah atau pergi, dinas, keluar kota. Buku catatan itu adalah pukulan pamungkas. Bagi Dito, itu adalah bukti fisik, sesuatu yang nyata, jauh lebih nyata daripada pembelaan istrinya yang panik. Otaknya yang sudah keruh tidak mampu lagi berpikir jernih. Selama ini, Nadia memang sering memberinya hadiah-hadiah mahal. Sebuah jam tangan mewah di hari ulang tahunnya, sebuah set stick golf edisi terbatas saat ia mendapat promosi. Nadia selalu berkata itu adalah bonus dari kantornya. Dito, dengan harga dirinya sebagai seorang pria, dengan senang hati menerimanya, membanggakan pada teman-temannya bahwa ia bisa memanjakan istrinya sekaligus mendapat bonus besar. Kini, semua kenangan indah itu diputar balikan oleh racun ibunya. Jangan-jangan,
Nadia membeli semua hadiah itu menggunakan uangnya sendiri yang ia curi? Pikiran itu begitu mengerikan, begitu melukai egonya, sehingga ia lebih memilih untuk mempercayainya daripada menghadapi kemungkinan bahwa selama ini ia hidup di bawah bayang-bayang kesuksesan istrinya. Ia teringat semua sindiran ibunya selama ini, "Jangan terlalu boros, Dito, kasihan istrimu kalau uangmu habis." Atau, "Kamu kerja keras sekali, Nak, tapi pengeluaran istrimu sepertinya lebih deras." Dulu ia menganggap itu hanya sebagai nasihat seorang ibu. Sekarang, semua itu terdengar seperti peringatan yang ia abaikan. "Jadi ini kelakuanmu di belakangku, Nadia?" Suara Dito akhirnya keluar, dingin dan tanpa emosi. Pertanyaan itu bukanlah sebuah pertanyaan, melainkan sebuah pernyataan akhir. Menghabiskan uang hasil jerih payahku untuk bersenang-senang dengan laki-laki lain. Kalimat, "uang hasil jerih payahku," diucapkan dengan penekanan yang begitu kuat, seolah ingin menegaskan posisinya sebagai satu-satunya penopang keluarga. Nadia terpana mendengarnya. Hatinya yang sudah retak kini pecah berkeping-keping. Bukan hanya Dito tidak mempercayainya, tapi suaminya itu juga sama sekali tidak sadar, atau mungkin tidak mau sadar, dari mana semua kemewahan yang mereka nikmati berasal. Selama 5 tahun, Nadia bekerja keras membangun bisnisnya, menumpuk kekayaan yang bahkan tidak pernah ia pamerkan. Ia melakukannya agar Dito bisa hidup nyaman, agar mereka bisa membangun masa depan. Dan inilah balasannya. "Uangmu?" Hanya itu yang bisa keluar dari bibir Nadia. Sebuah pertanyaan lirih yang mengandung seluruh kekecewaan dan kepedihan hatinya. Tentu saja Dito tidak menangkap maknanya. Baginya, itu adalah pengakuan bersalah yang terselubung. Melihat putranya sudah sepenuhnya berada di pihaknya, Ibu Eka merasa di atas angin. Ia menatap Nadia dengan tatapan penuh kemenangan. "Sudah lihat kan, Dito?" Dia bahkan tidak bisa menjawab. "Usir saja perempuan tidak tahu diri itu dari sini. Dia sudah mencoreng nama baik keluarga kita di depan semua orang." Suara para tamu semakin riuh. Mereka yang tadinya hanya berbisik kini mulai berani berkomentar terang-terangan. "Tidak kusangka, kelihatannya saja baik. Pantas hidupnya mewah sekali. Kasihan sekali Dito dan Bu Eka." Setiap kata terasa seperti tamparan bagi Nadia. Ia berdiri sendirian di tengah kerumunan serigala, tanpa ada satu orang pun yang membelanya. Bahkan pria yang telah berjanji untuk sehidup semati dengannya kini berdiri di pihak yang berlawanan, menatapnya seolah ia adalah sampah yang menjijikan. Keputusasaan mulai berganti menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang dingin dan keras. Harapan terakhirnya telah padam. Ia berhenti memohon. Ia berhenti mencoba menjelaskan. Kini ia hanya menatap Dito, menunggu. Menunggu apa lagi yang akan suaminya itu lakukan untuk menghancurkannya. Dito membalas tatapannya, matanya berkilat marah. Rasa malu karena dipermalukan di depan umum bercampur dengan amarah, karena merasa dikhianati. Ia harus melakukan sesuatu untuk merebut kembali harga dirinya. Pandangannya kemudian jatuh pada sebuah meja di dekatnya. Di atas meja itu, ada sebuah gelas tinggi berisi minuman soda berwarna gelap, penuh dengan es batu yang berembun. Sebuah ide kejam terbentuk di benaknya. Tanpa berpikir panjang, ia melangkah menuju meja itu dan menyambar gelas tersebut. Genggamannya begitu erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Para tamu yang melihat gerakannya langsung terdiam. Suasana yang tadinya riuh kini senyap seketika, penuh antisipasi akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Waktu seolah melambat bagi Nadia. Dari tempatnya berdiri, ia melihat Dito berjalan ke arahnya. Setiap langkah suaminya itu terasa seperti dentuman genderang perang di telinganya. Dunia di sekelilingnya memudar menjadi latar belakang yang kabur. Yang bisa ia fokuskan hanyalah wajah Dito yang merah padam karena amarah, dan gelas di tangannya yang terangkat. Ia bisa melihat butiran-butiran embun di permukaan gelas itu, juga gelembung-gelembung udara yang naik di dalam cairan gelap pekat tersebut. Ia tidak bergeming. Ia tidak mundur. Sebagian dari dirinya masih berharap Dito akan berhenti, akan sadar, akan meletakkan gelas itu dan menariknya ke dalam pelukan. Namun harapan itu mati seketika saat ia mendengar suaminya menggeram. "Kau perempuan murahan, kotor." Kalimat itu meluncur dari bibir pria yang pernah membisikkan kata-kata cinta padanya. Lalu, Dito mengayunkan tangannya. Cairan soda yang dingin dan lengket itu menghantam wajah dan tubuh Nadia dengan keras. Rasa dingin yang mengejutkan membuatnya terkesiap, diikuti oleh sensasi lengket yang menjijikan saat soda itu mengalir turun dari rambutnya, membasahi gaun sutra mahalnya, menetes hingga ke kakinya. Suara desis soda terdengar samar di dekat telinganya, bercampur dengan suara napasnya yang tercekat. Hening. Selama beberapa detik, tidak ada suara apapun selain tetesan soda dari gaun Nadia ke lantai marmer. Lalu,
Keheningan itu pecah oleh suara tawa. Beberapa tamu, mungkin kerabat dekat Ibu Eka yang sudah termakan hasutan, tertawa terbahak-bahak. Yang lain hanya menatap dengan mulut ternganga, antara ngeri dan kasihan. Ibu Eka tersenyum puas, senyum kemenangan yang paling keji yang pernah Nadia lihat. Momen itu, momen di mana ia berdiri basah kuyup dan lengket di bawah tatapan puluhan mata yang menghakimi, dihinakan oleh suaminya sendiri, seharusnya menjadi momen kehancurannya. Seharusnya ia menangis, menjerit, atau lari dengan perasaan malu. Tapi tidak ada satupun dari reaksi itu yang terjadi. Sesuatu yang luar biasa justru terjadi di dalam dirinya. Saat cairan soda itu menyentuh kulitnya, rasanya seolah bukan hanya dinginnya es yang ia rasakan, tetapi juga sebuah sengatan listrik yang membangunkannya dari tidur panjang. Cinta buta yang selama ini menutupi matanya, kesabaran tak terbatas yang selalu ia berikan, dan harapan naif bahwa kebaikannya akan dihargai, semuanya lenyap dalam sekejap. Lenyap bersamaan dengan tetesan terakhir soda yang jatuh dari ujung rambutnya. Yang tersisa adalah kejernihan yang menakutkan. Di tengah kehancuran harga dirinya, ia menemukan kekuatan yang tidak pernah ia tahu ia miliki. Di sana, di tengah taman yang seharusnya menjadi saksi kebahagiaan, istri yang lemah lembut dan penurut itu mati. Dan dari abunya, lahirlah seorang ratu yang matanya berkilat dingin seperti baja yang baru ditempa. Ia tidak menangis. Dengan gerakan yang lambat dan terkendali, ia mengangkat tangannya dan menyeka cairan lengket dari pipinya. Gerakannya begitu tenang, begitu anggun, kontras dengan penampilannya yang berantakan. Ia tidak menunduk. Ia justru mengangkat dagunya sedikit lebih tinggi. Matanya yang tadi penuh permohonan kini menatap lurus ke arah Dito. Tatapan itu begitu tajam, begitu kosong dari emosi, hingga Dito yang tadinya merasa menang, kini justru merasa sedikit gentar. Ia seperti sedang menatap orang asing. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi kekaguman di mata itu. Hanya ada hamparan padang es yang luas dan sunyi. Dito bahkan tanpa sadar mundur selangkah. Keheningan Nadia jauh lebih mengerikan daripada amukan yang ia perkirakan. Akhirnya, Nadia membuka mulutnya. Suaranya tidak bergetar. Suaranya tidak histeris. Suaranya terdengar tenang, datar, namun setiap katanya mengandung beban yang sangat berat, seperti bilah es yang menusuk udara. Kamu akan menyesal, Dito, ucapnya. Itu bukan ancaman yang emosional. Itu adalah sebuah fakta yang tak terhindarkan. Sebuah ramalan yang ia ucapkan sendiri. Kalian berdua, lanjutnya, matanya kini beralih menatap Ibu Eka yang senyumnya langsung memudar, akan menyesal telah melakukan ini. Setelah mengucapkan kalimat itu, ia tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya berdiri di sana, basah kuyup, terhina, namun memancarkan aura kekuatan yang membuat semua orang yang tadi menertawakannya kini terdiam. Para tamu mulai saling berpandangan dengan canggung. Suasana pesta telah berubah total. Ini bukan lagi sebuah perayaan, melainkan sebuah eksekusi publik. Dan mereka baru saja menyadari, mungkin mereka telah menghakimi orang yang salah. Di tengah keheningan yang mencekam itu, Nadia tahu apa yang harus ia lakukan. Permainan ini sudah selesai. Bukan, permainan ini baru saja dimulai. Tapi kali ini, ia yang akan memegang kendali. Dan ia tidak akan menunjukkan belas kasihan sedikitpun. Badai yang baru saja menerpanya telah usai. Kini, giliran badainya yang akan datang. Dan badai itu akan menenggelamkan semua orang yang telah menenggelamkannya malam ini. Keheningan yang mengikuti ucapan Nadia terasa berat dan memekakan. Janjinya yang diucapkan dengan nada dingin itu menggantung di udara, jauh lebih mengintimidasi daripada teriakan manapun. Dito dan Ibu Eka menatapnya, seolah baru pertama kali melihat wanita di hadapan mereka. Di mata mereka, Nadia yang basah kuyup kini tampak menjulang tinggi, diselimuti oleh aura kekuatan yang tak terbantahkan. Tanpa memedulikan tatapan mereka atau bisikan para tamu yang mulai terdengar lagi, Nadia berbalik. Ia mulai berjalan meninggalkan titik penghinaannya, melintasi taman menuju teras rumah. Setiap langkahnya mantap dan disengaja. Suara sepatunya yang basah berdecap pelan di atas lantai marmer, menjadi satu-satunya suara yang berani memecah keheningan. Kerumunan tamu yang tadi mengelilinginya kini secara refleks memberinya jalan, seolah barisan prajurit yang membukakan jalan untuk ratu mereka. Tidak ada yang berani menghalangi, tidak ada yang berani menatap matanya secara langsung. Mereka hanya bisa menunduk, merasakan pergeseran kekuasaan yang begitu dahsyat. Nadia mengabaikan gaunnya yang lengket dan rambutnya yang acak-acakan. Semua itu tidak penting lagi. Saat ia berjalan, otaknya bekerja dengan kecepatan luar biasa. Tidak ada lagi ruang untuk rasa sakit atau kesedihan. Yang ada hanyalah perhitungan dingin. Aset, rekening bank, dokumen legal, langkah-langkah yang harus diambil,
Semua tersusun rapi di benaknya seperti strategi di atas papan catur. Cinta yang ia curahkan selama 5 tahun kini, ia pandang sebagai sebuah investasi yang gagal total. Dan sekarang adalah waktunya untuk likuidasi, untuk menarik kembali semua modalnya, hingga tidak ada satu sen pun yang tersisa bagi mereka yang telah mengkhianatinya. Ia sampai di dekat meja tempat ia meletakkan tas tangannya yang mungil dan elegan. Dengan gerakan tenang, ia membuka tas itu dan mengeluarkan ponselnya. Layarnya yang menyala memantulkan cahaya di wajahnya yang tanpa ekspresi. Jari-jarinya bergerak lincah di atas layar, mencari sebuah nama di daftar kontaknya. Ia menekan tombol panggil dan menempelkan ponsel ke telinganya. Semua mata tertuju padanya, menunggu dengan napas tertahan. "Selamat malam, Pak Arman. Maaf mengganggu di luar jam kerja." Suara Nadia terdengar jernih dan profesional. Sama sekali tidak menunjukkan bahwa ia baru saja mengalami penghinaan terburuk dalam hidupnya. "Saya Nadia Kirana. Ada beberapa instruksi mendesak yang harus Anda laksanakan segera." Ia berhenti sejenak. Matanya menatap lurus ke arah Dito yang berdiri mematung di kejauhan. "Pertama, blokir semua kartu kredit dan debit tambahan atas nama Dito Pratama yang terhubung dengan rekening saya. Kedua, bekukan rekening bersama dengan nomor referensi 8815-22345. Ketiga, pindahkan seluruh saldo dari rekening tersebut, dan saya ulangi, Pak Arman, seluruh saldonya hingga ke angka 0, ke rekening pribadi saya dengan nomor referensi 900-1777890. Suaranya begitu tegas dan penuh wewenang, membuat Dito dan Ibu Eka saling berpandangan dengan wajah bingung. Mereka belum sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. "Lakukan sekarang juga," lanjut Nadia. "Saya tunggu konfirmasi melalui email dalam 5 menit ke depan." "Terima kasih." Ia menutup telepon tanpa menunggu jawaban. Dito, yang mulai merasakan firasat buruk, mencoba mendekat. "Nadia, apa-apaan ini? Kamu menelepon siapa? Jangan bercanda. Ini tidak lucu," serunya, suaranya terdengar panik. Nadia hanya mengangkat satu tangannya, sebuah gerakan kecil yang menyuruhnya berhenti dan diam. Dan anehnya, Dito benar-benar berhenti. Gerakan yang belum pernah Nadia lakukan sebelumnya itu, memiliki otoritas yang tidak bisa ia bantah. Tanpa menghiraukan Dito, Nadia kembali menekan nomor lain di ponselnya. Kali ini, pengacaranya. "Malam, Bu Rina. Nadia di sini," sapanya dengan nada yang sama profesionalnya. "Saya harap saya tidak mengganggu. Saya butuh bantuan Anda untuk beberapa hal mendesak." Para tamu yang tadinya berbisik kini diam 1000 bahasa, telinga mereka dipasang baik-baik untuk mendengar setiap kata yang keluar dari mulut Nadia. "Tolong siapkan surat gugatan cerai atas nama saya terhadap suami saya, Dito Pratama," katanya, setiap kata diucapkan dengan jelas dan tanpa keraguan. "Alasannya? Tidak perlu yang rumit. Tulis saja perlakuan tidak menyenangkan dan penghinaan di depan umum. Saksinya ada puluhan di sini malam ini." Sebuah desahan kolektif terdengar dari kerumunan tamu. Wajah Dito menjadi seputih kertas. "Nadia, hentikan omong kosong ini," teriaknya, kali ini dengan nada memohon. Ibu Eka juga tampak syok, mulutnya terbuka tanpa suara. Nadia melanjutkan panggilannya seolah tidak mendengar apa-apa. "Satu hal lagi, Bu Rina. Tolong lampirkan juga surat perintah pengosongan untuk properti di Jalan Cendana nomor 12. Ya, rumah yang sedang saya tempati ini. Sertifikatnya sepenuhnya atas nama saya, Nadia Kirana. Beri mereka waktu 24 jam untuk mengosongkan properti saya." Kini, kepanikan total melanda Dito dan Ibu Eka. Ini tidak mungkin. Nadia pasti sudah gila. Rumah ini? Rumah yang mereka tinggali? "Saya mau semua dokumen itu sudah ada di meja saya besok pagi pukul 8 tepat. Terima kasih atas kerjasamanya, Bu Rina." Nadia mengakhiri panggilan dan memasukkan kembali ponselnya ke dalam tas. Ia melakukannya dengan ketenangan yang mengerikan, seolah ia baru saja memesan makanan, bukan menghancurkan sebuah kehidupan. Akhirnya, ia menatap Dito dan ibunya. Wajah mereka yang tadi penuh kemenangan kini dipenuhi kebingungan dan ketakutan yang nyata. Nadia berjalan mendekati tas tangannya sekali lagi. Kali ini, ia mengeluarkan sebuah map berwarna biru tua. Ia memegang map itu dengan kedua tangannya, berjalan perlahan mendekati meja tempat Dito dan Ibu Eka berdiri. Ia tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatap mereka berdua bergantian, membiarkan keheningan dan ketidakpastian menyiksa mereka. Kemudian, dengan sebuah gerakan yang tegas, ia melemparkan map itu ke atas meja di hadapan mereka. Bunyi map yang menghantam permukaan kayu itu terdengar seperti sebuah vonis. "Kalian bilang aku mencuri uang suamiku," ucap Nadia, suaranya rendah namun mematikan.
Kalian bilang aku hidup dari hasil jerih payah Dito. Matanya berkilat menantang. Sekarang, buka map itu. Ia menunjuk map itu dengan dagunya. Rumah yang kau tinggali ini, Bu Eka. Mobil yang kau kendarai, Dito. Dan perusahaan tempat kau bekerja dengan jabatan, manajer, kebanggaanmu itu. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap, sebelum melepaskan pukulan terakhirnya. Lihat baik-baik, atas nama siapa semua aset itu. Tangan Dito gemetar hebat saat meraih map biru itu. Rasanya seperti sedang memegang seekor ular berbisa. Ibu Eka mencondongkan tubuhnya, matanya terpaku pada map di tangan putranya, napasnya terdengar berat dan pendek. Dito membuka penutup map itu dengan gerakan patah-patah. Dokumen pertama yang ia tarik keluar adalah selembar kertas tebal dengan lambang Garuda di bagian atasnya. Sertifikat hak milik. Dengan mata nanar, Dito membaca tulisan yang tertera di sana. Pemegang hak, Nona Nadia Kirana, SE, MBA alamat properti, Jalan Cendana nomor 12. Tanggal pembelian tertera jelas, 1 tahun sebelum tanggal pernikahan mereka. Jantung Dito serasa diremas. Rumah megah yang ia banggakan sebagai simbol kesuksesannya, ternyata adalah milik Nadia bahkan sebelum ia mengenalnya. Ia selalu mengira Nadia menggunakan uang muka darinya untuk membeli rumah ini atas nama mereka berdua, sebuah kebohongan kecil yang ia biarkan ada untuk menopang egonya. Ternyata, ia bahkan tidak menyumbang 1 bata pun. Ini tidak mungkin. Bisik Ibu Eka, matanya membelalak tak percaya. Ia merebut sertifikat itu dari tangan Dito, membacanya berulang-ulang seolah berharap tulisan di sana akan berubah. Sementara ibunya sibuk dengan keterkejutannya, Dito menarik keluar dokumen kedua. 2 buah BPKB mobil. 1 untuk sedan mewah Eropa yang ia pakai ke kantor setiap hari, dan 1 lagi untuk SUV yang biasa dipakai ibunya. Keduanya, tanpa kecuali, terdaftar atas nama Nadia Kirana. Kebanggaan yang selalu ia rasakan saat memarkir mobilnya di lobi kantor kini terasa seperti sebuah lelucon pahit. Ia bukan seorang eksekutif sukses. Ia hanyalah seorang pria yang mengendarai mobil milik istrinya. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Dokumen terakhir di dalam map adalah yang paling tebal. Sebuah bundel akta perusahaan dan sertifikat saham. Dengan tangan yang semakin lemas, Dito membacanya. PT Jaya Sentosa, perusahaan tempatnya bekerja. Ia mencari namanya di jajaran direksi atau pemegang saham, berharap menemukan secercah pembuktian atas harga dirinya. Tapi namanya tidak ada. Sebaliknya, yang ia temukan adalah nama Nadia Kirana sebagai pemegang 70% saham mayoritas. Ia bukan manajer yang berprestasi. Ia adalah seorang pegawai di perusahaan milik istrinya sendiri. Promosi yang ia dapatkan, gaji besar yang ia terima, semua itu bukanlah hasil kerja kerasnya. Semua itu adalah hadiah, pemberian, sedekah dari wanita yang baru saja ia hina dan siram dengan air soda. Dunia Dito runtuh seketika. Seluruh bangunan identitas dirinya yang ia bangun dengan susah payah di atas pondasi kebohongan dan delusi, kini hancur lebur menjadi debu. Ia terhuyung mundur, menabrak kursi di belakangnya. Dokumen-dokumen itu terlepas dari genggamannya, berhamburan di lantai seperti daun-daun kering di musim gugur. Ibu Eka, yang telah selesai membaca sertifikat rumah, menatap lembaran-lembaran akta perusahaan di lantai dengan wajah pucat seperti mayat. Wanita itu akhirnya mengerti. Ia tidak sedang mencoba menjatuhkan menantu biasa. Ia telah mencoba melawan sang ratu di istananya sendiri. Keserakahannya, keiriannya, telah membuatnya buta. Ia ingin merebut harta yang ia kira milik putranya, namun ternyata harta itu tidak pernah menjadi milik mereka. Ia justru telah menghancurkan sumber dari semua kemewahan dan kenyamanan hidupnya. Nadia menatap kedua orang yang hancur di hadapannya, tanpa sedikit pun rasa kasihan. Waktunya untuk bersikap lembut telah usai. Aku melakukan ini semua bukan untuk pamer, ucap Nadia, suaranya memecah keheningan yang menyiksa. Aku sengaja menyimpan semua ini rapat-rapat karena aku mencintaimu, Dito. Aku ingin kamu merasa menjadi pria sejati, seorang pemimpin keluarga. Aku ingin kamu bangga pada dirimu sendiri. Ia menatap lurus ke mata Dito yang kini kosong. Aku tidak pernah butuh pengakuan atas hartaku. Aku tidak pernah butuh namaku disebut-sebut. Aku hanya butuh kesetiaan dan kepercayaanmu. 1 hal itu saja. Suaranya sedikit bergetar, bukan karena kesedihan, tapi karena amarah yang dingin. Dan malam ini, di hadapan semua orang, kamu membuktikan bahwa kamu tidak layak mendapatkan keduanya. Kamu lebih memilih untuk mempercayai kebohongan ibumu daripada wanita yang telah berbagi tempat tidur denganmu selama 5 tahun. Ia kemudian mengalihkan pandangannya pada Ibu Eka yang terduduk lemas di kursi. Dan Anda,
Bu, lanjut Nadia, Anda iri pada sesuatu yang bahkan tidak Anda pahami. Anda mencoba menghancurkan saya agar bisa menguasai semua ini melalui putra Anda. Tapi Anda salah besar. Anda tidak menghancurkan saya. Anda baru saja menghancurkan hidup Anda sendiri. Nadia menarik napas panjang, mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya. Anggap saja pesta ini adalah pesta perpisahan, katanya, suaranya kini terdengar di seluruh taman yang senyap. Para tamu menahan napas. Dan hadiah ulang tahun dariku untukmu, Bu, ia menatap Ibu Eka lekat-lekat, adalah kesempatan untuk merasakan lagi bagaimana hidup dari nol. Ia berhenti, memberikan jeda yang mematikan sebelum mengucapkan vonis akhirnya. Kalian punya waktu 24 jam untuk angkat kaki dari rumahku. Setelah menjatuhkan bom terakhirnya, Nadia berbalik. Ia tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Pertunjukan telah selesai. Ia berjalan lurus menuju pintu keluar, tidak menoleh ke belakang sedikitpun. Dito yang tersadar dari keterkejutannya mencoba mengejar. Nadia, sayang, tunggu. Kita bisa bicarakan ini. Aku minta maaf. Panggilnya dengan suara putus asa. Tapi Nadia terus berjalan, seolah tidak mendengarnya. Kerumunan tamu terbelah dengan sendirinya, memberinya jalan keluar. Saat Nadia menghilang di balik pintu, suasana langsung menjadi kacau. Seorang pria berjas dari pihak catering mendekati Dito. Maaf, Pak Dito. Untuk sisa pembayarannya, apakah bisa dilunasi sekarang? Dito merogoh dompetnya dengan panik, mengeluarkan kartu kredit platinumnya. Tentu, gesek saja, katanya dengan gemetar. Beberapa menit kemudian, pelayan itu kembali dengan wajah canggung. Maaf, Pak, kartunya ditolak. Kalimat itu menjadi paku terakhir di peti mati harga diri Dito. Para tamu, yang mengerti bahwa drama telah usai dan pesta ini tidak akan berlanjut, mulai berpamitan dengan canggung dan terburu-buru, menghindari tatapan mata Dito dan Ibu Eka. Dalam sekejap, taman yang tadinya ramai kini menjadi sepi. Hanya tersisa Dito dan Ibu Eka di tengah-tengah dekorasi mewah yang kini terasa seperti ejekan. Mereka ditinggalkan sendirian, dikelilingi oleh sisa-sisa kemegahan dari kehidupan yang baru saja direnggut dari mereka. Ibu Eka hanya bisa menatap kosong, sementara Dito memunguti lembaran-lembaran akta yang berceceran di lantai, bukti nyata dari kebodohannya. Malam itu terasa abadi. Setelah tamu terakhir pergi dengan tergesa-gesa, meninggalkan Dito dan Ibu Eka dalam keheningan yang memalukan, taman yang tadinya semarak kini berubah menjadi monumen bisu sebuah bencana. Sisa-sisa makanan di atas piring mulai dingin, lampion yang indah kini memancarkan cahaya yang terasa mengejek, dan kursi-kursi kosong tampak seperti nisan dari sebuah kehidupan yang telah mati. Selama hampir 1 jam, Dito dan ibunya tidak bergerak. Mereka hanya berdiri di tempat yang berbeda, terpisahkan oleh hamparan kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Dito menatap kosong ke arah dokumen-dokumen yang berserakan di lantai, setiap lembar kertas terasa seperti bara api yang membakar telapak tangannya. Ibu Eka terduduk kaku di sebuah kursi, tatapannya kosong menembus kegelapan malam. Shock yang mereka alami begitu dahsyat, hingga melumpuhkan kemampuan mereka untuk berpikir atau berbicara. Namun, kelumpuhan itu akhirnya pecah, digantikan oleh amarah yang meledak-ledak. Dito adalah yang pertama kali bersuara. Ia memungut sertifikat rumah itu, meremasnya dengan tangan gemetar, lalu berbalik menghadap ibunya dengan mata menyala. Ini semua karena ibu, raungnya, suaranya serak dan penuh keputusasaan. Rencana konyol ibu. Pesta sialan ini. Ibu bilang semuanya akan baik-baik saja. Ibu bilang kita akan membuatnya tunduk. Ia berjalan mendekat, setiap langkahnya berat. Lihat apa yang terjadi sekarang. Kita kehilangan segalanya. Segala-galanya. Hidup kita hancur. Bu, hancur. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Dito membentak wanita yang selama ini ia puja. Ibu Eka, yang tersentak dari lamunannya, balas menatap putranya dengan sengit. Wajahnya yang pucat kini memerah karena amarah. Kenapa kamu salahkan ibu? Desisnya, menolak untuk menerima tanggung jawab. Kamu yang sebagai suami tidak bisa mengendalikan istrimu. Kamu yang lemah. Seharusnya dari awal kamu tegas padanya, tunjukkan siapa pemimpinnya. Bukan hanya diam dan menikmati semua yang dia berikan lalu sekarang menyalahkan ibu saat semuanya hilang. Pertengkaran sengit itu terus berlanjut. Suara mereka yang saling menyalahkan menggema di rumah yang besar dan sunyi itu. Mereka seperti dua hewan yang terperangkap dalam satu kandang, saling serang karena tidak ada jalan keluar lain. Mereka tidak tidur malam itu. Bagaimana mungkin mereka bisa tidur? Setiap sudut rumah terasa seperti hantu yang mengejek mereka. Dito berjalan mondar-mandir di ruang kerja yang biasa ia sebut miliknya, menyentuh meja kayu jati yang kokoh,
melihat rak buku yang penuh dengan buku-buku bisnis yang ternyata dibelikan Nadia untuknya. Ia teringat saat Nadia berkata, seorang manajer hebat harus banyak membaca, sayang. Dulu ia menganggap itu sebagai dukungan. Sekarang ia sadar, itu adalah cara halus Nadia untuk mendidiknya. Ia merasa seperti boneka pajangan, didandani dan diposisikan agar terlihat hebat, padahal ia kosong. Sementara itu, Ibu Eka mengurung diri di kamarnya yang mewah. Ia membuka lemari pakaiannya yang penuh dengan gaun dan tas bermerek, semua hadiah dari Nadia. Ia ingat saat Nadia memberinya tas kulit terbaru. Supaya ibu makin cantik saat arisan, kata Nadia sambil tersenyum. Senyum tulus itu kini terasa seperti cemoohan di benak Ibu Eka. Ia telah menggigit tangan yang memberinya makan, dan kini tangan itu telah menarik semua makanannya. Fajar menyingsing bukan sebagai pertanda harapan, melainkan sebagai penanda dimulainya eksekusi. Sekitar pukul 7:30 pagi, bel rumah berbunyi. Seorang kurir berseragam menyerahkan sebuah amplop coklat besar dan tebal. Dito menerimanya dengan tangan dingin. Di dalamnya, tertata rapi di belakang surat pengantar dari firma hukum ternama, ada 2 set dokumen. Yang pertama adalah surat gugatan cerai, lengkap dengan detail tuntutan yang membuat perutnya mulas. Yang kedua adalah surat perintah pengosongan properti, dicetak tebal dan digandakan, dengan penekanan pada batas waktu, pukul 6 sore hari itu juga. Surat itu begitu resmi, begitu dingin, dan begitu final. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Saat Dito masih menatap nanar tumpukan kertas itu, ponselnya bergetar. Sebuah email masuk, subjeknya, pemberitahuan terminasi hubungan kerja. Dengan jari gemetar, ia membukanya. Surat resmi dari Departemen HRD PT Jaya Sentosa, perusahaan milik Nadia, memberitahukan bahwa status kepegawaiannya sebagai manajer pemasaran telah dihentikan secara efektif per detik itu juga. Semua akses digital dan fisiknya ke perusahaan telah dicabut. Dalam sekejap, ia bukan hanya akan menjadi seorang duda tunawisma, ia juga seorang pengangguran. Seolah mimpi buruk itu belum cukup, sekitar pukul 10 pagi, sebuah truk besar berwarna putih berhenti tepat di depan gerbang rumah mereka. Di sisinya tertulis nama sebuah perusahaan jasa pindahan profesional. Dito dan Ibu Eka mengira itu adalah truk untuk mengangkut barang-barang mereka. Tapi mereka salah. Beberapa orang berseragam turun dari truk, dipimpin oleh seorang mandor yang membawa sebuah tablet. Pria itu menekan bel dan berbicara dengan sopan namun tegas. "Selamat pagi, Pak. Kami dari Bintang Movers, ditugaskan oleh Ibu Nadia Kirana untuk mengemasi dan memindahkan barang-barang pribadi milik beliau." Hati Dito mencelos. Ini adalah tingkat penghinaan yang baru. Nadia tidak hanya mengusir mereka, ia akan melucuti rumah ini di depan mata mereka. Para pekerja itu masuk dengan efisien. Mereka bekerja dengan cepat dan senyap, seolah Dito dan Ibu Eka tidak ada di sana. Mereka mulai membungkus lukisan-lukisan mahal di dinding, membongkar perangkat home theater canggih di ruang keluarga, mengemasi koleksi buku di ruang kerja, bahkan mengeluarkan set perabotan makan malam dari porselen yang biasa Ibu Eka banggakan. Pemandangan itu begitu menyiksa. Mereka dipaksa menjadi penonton saat kehidupan nyaman mereka dibongkar, dibungkus, dan dimasukkan ke dalam kotak satu persatu. Setiap barang yang diangkut keluar dari pintu terasa seperti sepotong nyawa mereka yang ikut dicabut. Dito mencoba menelepon Nadia lagi dan lagi, tapi panggilannya langsung masuk ke kotak suara. Nomornya telah diblokir. Ia mencoba menghubungi teman-teman yang ia kira dekat, namun tidak ada yang menjawab panggilannya. Ia kini benar-benar terisolasi. Sore harinya, truk itu pergi, membawa serta semua kemewahan yang pernah menghiasi rumah itu. Yang tersisa hanyalah perabotan dasar dan ruang-ruang kosong yang bergema. Dinding yang tadinya dihiasi lukisan kini menunjukkan bekas paku yang telanjang. Ruang keluarga yang tadinya hangat kini terasa dingin dan asing. Batas waktu 24 jam terasa semakin dekat, seperti jerat yang perlahan mengencang di leher mereka. Dito dan Ibu Eka duduk di lantai ruang tamu yang kosong. Tidak ada lagi energi untuk bertengkar. Tidak ada lagi air mata yang tersisa. Mereka hanya duduk dalam keheningan, dua sosok yang kalah total, dikelilingi oleh gema dari kebodohan mereka sendiri. Mereka tidak punya uang, tidak punya tujuan, dan sebentar lagi, tidak punya atap di atas kepala mereka. Fajar yang mereka temui pagi itu bukanlah fajar penyesalan, melainkan fajar penderitaan yang baru saja dimulai. 3 bulan berlalu. Musim telah berganti, namun nasib Dito dan Ibu Eka tetap sama kelabunya. Dunia yang mereka kenal, dunia dengan mobil mewah, rumah megah, dan acara sosialita, kini terasa seperti mimpi yang sangat jauh. Realitas mereka sekarang adalah sebuah kamar kos berukuran 3 kali 4 meter di sebuah gang sempit dan padat di pinggiran kota. Dindingnya lembab dan catnya mengelupas,
menebarkan bau apa yang menusuk hidung. Hanya ada satu jendela kecil yang menghadap ke tembok tetangga, membuat sirkulasi udara menjadi barang mewah. Kipas angin tua di langit-langit berputar dengan enggan, hanya mengaduk udara panas yang terasa menyesakan. Di kamar itulah mereka sekarang tinggal, tidur beralaskan kasur busa tipis di lantai. Kejatuhan Dito begitu telak. Dari seorang manajer yang dihormati, ia kini menjadi seorang kuli angkut di sebuah gudang distributor minuman. Setiap hari, ia harus bangun sebelum matahari terbit, berangkat dengan angkutan umum yang penuh sesak, dan bekerja 8 jam penuh mengangkat kardus-kardus berat. Tangannya yang dulu terawat kini kapalan dan penuh luka gores. Punggungnya selalu terasa sakit. Wajahnya yang dulu bersih kini legam terbakar matahari. Ia makan siang dengan sebungkus nasi dan lauk seadanya, duduk di antara para pekerja lain yang membicarakan hal-hal yang tidak pernah ia pahami. Ia telah kehilangan segalanya. Pekerjaan, status, harga diri, dan yang paling menyakitkan, ia kehilangan Nadia. Setiap malam, saat merebahkan tubuhnya yang lelah di atas kasur tipis, bayangan malam pesta itu selalu kembali menghantuinya. Bayangan wajah Nadia yang terkejut, tatapan matanya yang dingin setelah disiram soda, dan suaranya yang tenang saat menjatuhkan vonis. Penyesalan menggerogotinya seperti penyakit kronis. Namun ia tahu semua sudah terlambat. Bagi Ibu Eka, kejatuhan ini adalah neraka dunia. Wanita yang dulu menghabiskan siangnya dengan arisan di hotel bintang 5 dan malamnya dengan makan malam di restoran mahal, kini harus menghabiskan harinya di pinggir jalan yang berdebu. Setelah semua perhiasan dan sisa barang berharga mereka terjual untuk menyambung hidup, satu-satunya hal yang bisa ia lakukan adalah berjualan gorengan. Setiap pagi, ia harus berdesakan di pasar tradisional untuk membeli tepung dan sayuran. Ia menghabiskan berjam-jam di dapur umum kos-kosan yang kotor, mengaduk adonan dan menggoreng bakwan, tahu isi, dan tempe di dalam minyak panas yang meletup-letup. Lalu, dengan membawa sebuah nampan besar, ia akan duduk di sebuah bangku reot di tepi jalan raya, menjajakan dagangannya kepada para pengendara motor dan pejalan kaki. Wajahnya yang dulu selalu terpoles riasan mahal kini kuyu dan berminyak, selalu masam karena menahan amarah dan malu. Suatu sore yang sangat terik, saat dagangannya belum banyak laku, sebuah sedan hitam mengkilap berhenti di dekat lapaknya. Kaca jendelanya turun perlahan. Di dalam, duduk seorang wanita parubaya dengan kacamata hitam besar dan perhiasan berkilauan. Ibu Eka mengenali wanita itu. Dia adalah Bularas, salah satu teman arisannya, salah satu orang yang ia hasut dengan bisikan-bisikan beracun tentang Nadia di malam pesta itu. Bularas menatap Ibu Eka dari atas ke bawah dengan pandangan merendahkan. Eka. Jualan sekarang? Sapanya dengan nada sinis. Ibu Eka hanya bisa mengangguk kaku. Wajahnya memerah karena malu. Boleh juga. Saya beli 5.000, kata Bularas, lebih seperti perintah daripada permintaan. Dengan tangan gemetar, Ibu Eka memasukkan beberapa potong gorengan ke dalam kantong plastik. Saat ia menyerahkannya, Bularas mengambilnya dan mengeluarkan selembar uang 10 ribuan. Ia tidak memberikannya langsung ke tangan Ibu Eka. Ia hanya menatap gorengan di tangannya sejenak, lalu berkata dengan suara cukup keras agar orang di sekitar bisa mendengar, rasanya tidak seenak fitnah yang dulu kau sebarkan. Ya, Eka? Setelah itu, ia melemparkan uang itu ke tanah yang berdebu, menyisakan kembaliannya begitu saja. Mobil itu kemudian melaju kencang, meninggalkan Ibu Eka yang membeku di tempat, dipermalukan di depan umum. Karma telah datang menyapanya secara langsung, dan rasanya lebih pahit dari empedu. Hubungan antara Dito dan Ibu Eka kini tak lebih dari dua orang asing yang terpaksa berbagi ruang. Tidak ada lagi percakapan, yang ada hanya pertengkaran kecil yang dipicu oleh hal-hal sepele. Mereka bertengkar tentang uang belanja yang kurang, tentang siapa yang giliran membersihkan kamar, tentang suara dengkuran di malam hari. Setiap pertengkaran selalu berakhir dengan saling menyalahkan atas nasib mereka. Kalau saja ibu tidak serakah, teriak Dito suatu malam. Kalau saja kamu tidak sebodoh itu dan langsung percaya. Balas ibunya tak kalah sengit. Suatu hari, saat sedang beristirahat di warung dekat gudang tempatnya bekerja, Dito melihat sebuah majalah bisnis tergeletak di meja. Di sampulnya, terpampang wajah Nadia. Ia terlihat profesional, percaya diri, dan sangat cantik. Judul besar di bawah fotonya berbunyi, Nadia Kirana, membangun imperium bisnis di era digital. Dengan jantung berdebar, Dito membaca artikel itu. Artikel itu menceritakan kesuksesan Nadia, visinya yang cemerlang, dan bagaimana perusahaannya terus berkembang pesat. Ada satu kutipan dari Nadia di akhir artikel, saya belajar pelajaran berharga bahwa terkadang, kita harus melepaskan beban mati agar bisa terbang lebih tinggi. Dito tahu siapa, beban mati, yang dimaksud. Nadia tidak hanya selamat tanpanya, ia justru terbang lebih tinggi.
Kenyataan itu menghantamnya lebih keras daripada kardus terberat sekalipun. Malam itu, ia kembali ke kamar kosnya yang pengap. Ia melihat ibunya sedang menghitung uang receh hasil jualan hari itu. Mereka tidak saling menyapa. Hanya ada keheningan yang penuh dengan keputusasaan. Mereka terperangkap dalam penderitaan abadi ciptaan mereka sendiri, dan tidak ada satupun jalan keluar yang terlihat. 6 bulan setelah diusir, kehidupan Dito dan Ibu Eka telah mencapai titik terendah yang monoton. Setiap hari adalah pengulangan dari hari sebelumnya. Bangun di kamar yang pengap, bekerja di bawah tekanan dan hinaan, lalu kembali ke kamar untuk bertengkar atau diam dalam kebencian. Rutinitas yang menghancurkan itu perlahan-lahan mengikis sisa-sisa kewarasan mereka. Bagi Dito, penderitaan fisik akibat bekerja sebagai kuli tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan siksaan mental yang ia alami setiap malam. Wajah Nadia selalu datang dalam mimpinya. Kadang tersenyum seperti dulu, kadang menatapnya dengan mata dingin seperti di malam pesta itu. Ia akan terbangun dengan jantung berdebar dan napas terengah-engah, diselimuti keringat dingin. Penyesalan bukan lagi sebuah emosi, melainkan telah menjadi bagian dari dirinya, mengalir dalam darahnya, meracuni setiap sel tubuhnya. Ia harus melakukan sesuatu. Ia tidak bisa terus hidup seperti ini. Suatu hari, setelah menerima upah mingguannya yang tidak seberapa, sebuah ide gila dan putus asa muncul di benaknya. Ia harus bertemu Nadia. Bukan untuk meminta kembali hartanya, bukan juga untuk memohon agar pernikahannya diselamatkan. Ia hanya ingin meminta maaf. Ia merasa jika ia bisa mengucapkan kata maaf secara langsung dan melihat wajah Nadia untuk terakhir kalinya, mungkin sebagian dari beban berat yang menghimpit dadanya bisa terangkat. Dengan sisa uang yang ia miliki, ia membeli kemeja bekas yang paling layak di pasar loak, mencuci wajahnya sebersih mungkin, dan naik bus kota menuju pusat bisnis, tempat gedung kantor PT Jaya Sentosa berdiri megah. Perjalanan itu terasa seperti perjalanan ke dunia lain. Ia melihat gedung-gedung pencakar langit, mobil-mobil mewah, dan orang-orang berpenampilan rapi. Dunia yang dulu menjadi miliknya, kini terasa begitu asing dan jauh. Ia tiba di depan lobi gedung yang megah itu. Jantungnya berdebar kencang. Dulu, ia biasa melenggang masuk, disambut dengan sapaan hormat dari para penjaga keamanan dan resepsionis. Sekarang, ia hanyalah seorang pria berpenampilan kucel yang berdiri ragu di depan pintu kaca otomatis. Setelah mengumpulkan segenap keberaniannya, ia melangkah masuk. Udara dingin dari pendingin ruangan langsung menyambutnya, kontras dengan panas terik di luar. Belum sempat ia melangkah lebih jauh, 2 orang satpam berbadan tegap langsung menghampirinya. "Maaf, Pak, ada yang bisa kami bantu? Ada perlu dengan siapa?" tanya salah satu dari mereka dengan nada sopan namun tegas. Dito menelan ludah. Saya Dito. Saya ingin bertemu dengan Ibu Nadia Kirana," jawabnya dengan suara serak. Kedua satpam itu saling berpandangan sejenak. Salah satu dari mereka seperti mengenali wajah Dito. Wajah mereka yang tadinya profesional kini sedikit mengeras. "Mohon maaf, Pak Dito. Ibu Nadia sedang tidak bisa diganggu," jawab satpam yang lain. "Tidak apa-apa, saya bisa menunggu," kata Dito, mencoba untuk tidak terdengar memohon. "Hanya sebentar saja. Ini sangat penting." Satpam pertama menggelengkan kepalanya. "Maaf, Pak. Anda tidak bisa menunggu di sini. Sesuai instruksi, nama Anda ada dalam daftar orang yang tidak diizinkan memasuki area gedung ini." Kalimat itu menghantam Dito seperti bogem mentah. Daftar orang yang tidak diizinkan masuk. Ia diperlakukan seperti penjahat, ancaman keamanan. Rasa malu yang luar biasa membakar wajahnya. "Tapi saya harus bertemu dengannya," serunya, suaranya mulai meninggi karena putus asa. "Saya hanya ingin bicara." Melihat Dito yang mulai membuat keributan kecil, kedua satpam itu bergerak maju, masing-masing memegang satu lengannya. "Pak, mohon jangan membuat keributan. Sebaiknya Bapak pergi sekarang dengan tenang," kata mereka dengan nada peringatan. Dito mencoba memberontak, namun tenaganya tidak sebanding dengan mereka. Dengan kasar namun efisien, mereka menyeretnya keluar dari lobi yang dingin dan kembali ke trotoar yang panas. Pintu kaca otomatis itu tertutup di belakangnya, memisahkannya sekali lagi dari dunia yang telah hilang. Ia berdiri di sana, di bawah tatapan aneh para pejalan kaki, terhina dan hancur total. Perjalanan pulangnya terasa seperti perjalanan menembus neraka. Ia tidak naik bus. Ia berjalan kaki, membiarkan panas matahari menyengat kulitnya dan debu jalanan menempel di pakaiannya. Setiap langkah adalah sebuah penyiksaan. Di sepanjang jalan, pikirannya memutar ulang semua kesalahannya. Ia teringat betapa sabarnya Nadia saat ia mengeluh tentang pekerjaan, tidak menyadari bahwa Nadia lah yang memberinya pekerjaan itu. Ia teringat betapa mudahnya ia termakan hasutan ibunya,
Betapa cepatnya ia menghakimi wanita yang tidak pernah memberinya alasan untuk meragukannya. Ia sadar, ia tidak hanya lemah, ia juga bodoh. Ia telah menukar berlian dengan batu kerikil. Dan kini, ia tidak memiliki keduanya. Ia kehilangan Nadia, dan rasa hormatnya pada ibunya pun telah lama sirna. Malam harinya, ia tiba di kamar kos dengan tubuh dan jiwa yang remuk. Ia melihat ibunya sedang duduk di tepi kasur, mengipasi dirinya dengan selembar kardus sambil menggerutu tentang dagangannya yang tidak laku. Pemandangan itu, wajah ibunya yang selalu masam dan penuh keluhan, menjadi pemicu terakhir. Sesuatu di dalam diri Dito akhirnya patah. Semua amarah, penyesalan, dan kesedihan yang telah ia pendam selama berbulan-bulan akhirnya meledak. "Cukup!" teriaknya, membuat Ibu Eka terlonjak kaget. "Saya sudah muak dengan semua ini. Saya muak dengan kamar ini, pekerjaan ini, hidup ini, dan saya muak dengan ibu." Air mata akhirnya mengalir deras di pipi Dito, air mata seorang pria yang telah kehilangan segalanya. "Seumur hidup aku menuruti semua kemauan ibu. Aku membelamu saat ibu menyindir Nadia, aku percaya pada semua kebohongan ibu di pesta itu, aku bahkan menghina dan menyakitinya di depan umum hanya demi membuat ibu senang. Dan lihat hasilnya sekarang." Suaranya bergetar hebat, penuh dengan rasa sakit yang tak tertahankan. "Aku kehilangan satu-satunya wanita yang tulus mencintaiku. Wanita yang memberiku segalanya tanpa pernah meminta balasan. Aku kehilangan dia demi seorang ibu yang ternyata..." Dito menatap ibunya dengan tatapan yang belum pernah ia berikan sebelumnya, tatapan penuh kebencian dan kekecewaan, yang ternyata hanya mencintai hartanya. Tuduhan terakhir itu menusuk tepat di jantung Ibu Eka. Itu adalah kebenaran telanjang yang selama ini coba ia sangkal. Putranya, anak laki-laki yang ia kendalikan seumur hidupnya, kini telah melihat wujud aslinya yang serakah dan egois. Wajah Ibu Eka yang tadi masam kini berubah menjadi pucat, bibirnya bergetar. Tidak ada lagi sanggahan, tidak ada lagi pembelaan. Di tatapan mata putranya, ia melihat akhir dari segalanya. Hubungan mereka, satu-satunya hal yang masih tersisa, kini telah hancur berkeping-keping tanpa bisa diperbaiki lagi. 1 tahun setelah malam yang menghancurkan itu, suasana di sebuah ballroom hotel mewah di pusat kota begitu cerah dan penuh semangat. Ratusan kamera berkedip, puluhan jurnalis mengacungkan alat perekam mereka. Di atas panggung, berdiri seorang wanita yang memancarkan aura ketenangan dan kepercayaan diri. Dialah Nadia Kirana. Penampilannya hari ini begitu anggun dalam balutan blazer modern, rambutnya ditata rapi, dan senyumnya tulus. Ia tidak sedang meluncurkan produk baru atau mengumumkan merger perusahaan. Hari ini, ia meresmikan Yayasan Fajar Kirana, sebuah lembaga nirlaba yang ia dirikan untuk memberikan beasiswa pendidikan dan modal usaha bagi perempuan-perempuan kurang mampu yang ingin mandiri. Trauma masa lalunya tidak membuatnya menjadi pribadi yang pahit. Sebaliknya, itu telah menempanya menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih berempati. Ia telah mengubah rasa sakitnya menjadi kekuatan untuk membantu orang lain. "Saya percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan kedua," ucap Nadia di depan mikrofon, suaranya terdengar jelas dan mantap. "Dan saya percaya, fondasi terkuat untuk membangun kembali sebuah kehidupan adalah kebenaran, integritas, dan kemandirian." Kata-katanya disambut tepuk tangan meriah. Ia dikelilingi oleh orang-orang yang tulus menghormatinya. Karyawan-karyawannya yang setia, para mitra bisnis yang mengagumi visinya, dan teman-teman sejati yang mendukungnya di masa-masa sulit. Di antara hadirin, ada seorang pria matang yang menatapnya dengan penuh kekaguman. Dia adalah arsitek terkenal yang menjadi rekanan dalam proyek yayasan ini, seorang pria yang mendekati Nadia dengan rasa hormat, bukan karena hartanya, melainkan karena kepribadiannya. Masa depan Nadia tampak cerah dan penuh kemungkinan. Ia telah menang. Bukan hanya memenangkan kembali asetnya, tetapi memenangkan kembali hidupnya. Sementara itu, di sudut kota yang lain, di dunia yang berbeda, nasib para antagonis telah mencapai babak akhirnya yang menyedihkan. Setelah pertengkaran hebat malam itu, Dito pergi meninggalkan ibunya tanpa menoleh lagi. Hubungan mereka benar-benar putus. Ibu Eka, yang ditinggal sendirian dan tidak mampu lagi membayar sewa kamar, akhirnya berakhir di sebuah panti jompo sederhana yang dikelola pemerintah. Kesehatannya menurun drastis. Ia menghabiskan hari-harinya duduk di kursi roda di sudut sebuah bangsal yang ramai, menatap dinding dengan pandangan kosong. Wajahnya selalu cemberut, dan ia jarang berbicara. Para penghuni lain dan perawat cenderung menghindarinya karena auranya yang negatif. Putra yang dulu ia agung-agungkan tidak pernah sekalipun datang menjenguknya. Ia kini benar-benar sendirian, terkurung dalam penjara penyesalan dan kebencian yang ia bangun sendiri. Dito sendiri hidup dalam limbo penderitaan. Ia pindah ke kota lain,
mencoba memulai hidup baru, namun bayang-bayang masa lalunya selalu mengikuti. Ia bekerja serabutan, cukup untuk makan dan membayar sewa kamar yang tak lebih baik dari sebelumnya. Ia tidak lagi menyalahkan ibunya. Semua kebencian itu kini ia arahkan pada dirinya sendiri. Setiap hari adalah siksaan. Ia melihat wajah Nadia di mana-mana. Di sampul majalah yang terpajang di kios koran, di iklan televisi, di berita online. Setiap kali melihat kesuksesan Nadia, hatinya terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Itu adalah pengingat abadi akan apa yang telah ia sia-siakan karena kebodohan dan kelemahannya. Hukuman terberatnya bukanlah kemiskinan, melainkan kesadaran yang menghantuinya setiap saat bahwa ia pernah memiliki segalanya, dan ia menghancurkannya dengan tangannya sendiri. Suatu malam, takdir mempertemukan mereka untuk terakhir kalinya. Dito sedang makan malam di sebuah warung tenda pinggir jalan, menyantap semangkuk mie instan dengan lahap. Tiba-tiba, sesosok wanita tua yang kurus dan bungkuk menghampirinya, menadahkan tangan. Pakaiannya lusuh dan rambutnya acak-acakan. Dengan terkejut, Dito mengenali wanita itu. Ibunya, Eka. Penampilan ibunya jauh lebih buruk dari terakhir kali ia melihatnya. Dito menatap wajah wanita yang telah melahirkannya itu. Tidak ada lagi rasa benci, tidak ada lagi amarah. Yang ada hanyalah rasa lelah yang mendalam dan keinginan untuk mengakhiri semuanya. Tanpa berkata apa-apa, ia merogoh sakunya, mengeluarkan beberapa lembar uang lecek, dan meletakkannya di tangan ibunya yang keriput. Ibu Eka menatap uang itu, lalu menatap Dito, matanya sedikit berkaca-kaca, mungkin ingin mengatakan sesuatu. Tapi Dito segera bangkit, membayar makanannya, dan berjalan pergi ke dalam kegelapan malam tanpa menoleh ke belakang. Itu adalah pertemuan terakhir mereka, sebuah perpisahan tanpa kata di antara dua jiwa yang telah hancur. Cerita ini berakhir bukan di sana. Cerita ini berakhir di sebuah pagi yang cerah. Nadia berdiri di balkon penthouse barunya yang luas, yang lebih terasa seperti sebuah taman di atas langit daripada sebuah tempat tinggal. Dari sini, ia bisa melihat seluruh kota terbentang di bawahnya. Udara pagi terasa sejuk dan segar. Di tangannya, ada secangkir teh melati yang hangat. Ia menatap ke ufuk timur, tempat matahari perlahan-lahan mulai menampakkan dirinya, menebarkan cahaya keemasan yang hangat dan penuh harapan. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan kedamaian yang telah lama ia dambakan. Di wajahnya, terukir sebuah senyum. Bukan senyum kemenangan yang angkuh, bukan pula senyum kebahagiaan yang meluap-luap. Itu adalah senyum kelegaan. Senyum seseorang yang telah berhasil melewati badai tergelap dalam hidupnya, dan kini berdiri tegak menyambut fajar yang baru. Ia telah memenangkan pertarungan, dan hadiah terbesarnya adalah kedamaian. Matahari terus naik, menerangi dunianya yang cerah, sementara di sudut kota yang lain, para pecundang dibiarkan selamanya dalam kegelapan yang mereka ciptakan untuk diri mereka sendiri.